Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SVS Farinda dengan NIM J01418205, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak Universitas Hasanuddin, di bawah bimbingan Dr. Gigi Nurhayda Galib, spesialis kedokteran gigi anak. Prosedur pembuatan spesimen tender sendiri, yang pertama itu dimulai dari tahap pemeriksaan subjektif dan objektif. Lalu dilanjutkan pemeriksaan penunjang, bisa dengan fotoradiografi berupa foto panoramik ataupun periapikal. Lalu dilanjutkan dengan proses pembuatan spesimen tender sendiri, dimulai dengan pencetakan rahang untuk mendapatkan model studi. Nah, jika sudah mendapatkan model studi, kita bisa menghitung ruang lalu membuat desain dan dilakukan proses lab. Setelah spesimen terjadi, kita lakukan try-in dan insersi pada pasien. Lalu kita kontrol pemakaiannya selama 1 minggu, 6 bulan kemudian, dan juga 6 bulan selanjutnya, sampai gigi yang Indikasi dan kontraindikasi spesimen thinner. Indikasi yang pertama, mencegah gigi terjadi drifting, tipping, dan menjaga ruang akibat kehilangan gigi. Yang kedua, gigi permanen pengganti belum erupsi. Yang ketiga, analisis ruang menunjukkan adanya kelebihan atau kecukupan ruang. Yang keempat, meningkatkan hasil perawatan ortodontik. Yang kelima, mengembalikan fungsi pengunyahan dan estetik. Untuk kontraindikasinya, yang pertama, ruang yang tersedia lebih kecil dari ukuran mesiodistal gigi permanen yang akan tumbuh. Jika ruangan lebih kecil, maka diindikasikan untuk menggunakan space regainer. Yang kedua, gigi permanen pengganti tidak ada benih dan penutupan ruang dibutuhkan, dapat diganti dengan menggunakan gigi artifisial. Yang ketiga, ruangan yang berlebih secara ekstrim dan gigi permanen sudah mulai erupsi. Yang keempat, pasien atau orang tua tidak mengizinkan atau tidak kooperatif. Syarat atau kriteria spesimen thinner yang ideal. Yang pertama, dapat menjaga ruang dimensi proksimal. Yang kedua, tidak mengganggu erupsi gigi antagonis. Yang ketiga, tidak mengganggu erupsi gigi permanen. Yang keempat, tidak mempengaruhi fungsi bicara, pengunyahan, dan fungsi pergerakan mandibula. Yang kelima, dapat mencegah ekstrusi gigi lawan. Yang keenam, tidak memberikan tekanan abnormal pada gigi penyangga yang tidak mengganggu jaringan lunak. Yang ketujuh, desain sederhana, ekonomis, dan mudah dibersihkan. Klasifikasi spesimen thinner. Berdasarkan encourage dan support, spesimen thinner diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada fungsional dan non-fungsional. Lalu yang kedua, klasifikasi berdasarkan kegunaannya. Ada aktif, yaitu spesimen thinner, ada pasif, hanya untuk menahan ruang, ada kombinasi, yaitu antara fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan cara pemasangannya. Ada removable atau dapat dilepas pasang, ada semi-fix, terfiksasi pada salah satu sisi. Contohnya crown distal sus spesimen thinner, crown loop spesimen thinner, band loop spesimen thinner. Lalu yang ketiga ada fix atau terfiksasi di kedua sisi. Ada lingual holding arch spesimen thinner dan Nance holding arch. Begini tampakan spesimen thinner fungsional dan non-fungsional. Seperti kita lihat pada spesimen thinner fungsional terdapat gigi-gigi artifisial. Analisis gigi gerigi untuk pembuatan spesimen thinner ada berbagai metode yang dapat digunakan. Ada metode Nance, Fukaba, Moyers, Johnson, and Tanaka. Yang paling sering digunakan di klinik yaitu metode Moyers untuk periode gigi bercampur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video prosedur pembuatan spesimen thinner dengan skenario seorang anak usia 5 tahun dibawa oleh ibunya ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas untuk memeriksakan gigi incisifus 1 desidui kanan dan kiri rahang atas yang tanggal akibat jatuh saat bermain. Berikut video prosedur pembuatan spesimen thinner. Boleh saya tahu ibu kesini datang keluhan apa ya? Iya dok, ini anak saya kemarin dia sempat jatuh dok waktu hari Minggu. Terus cuma saya bersihkan dok, tapi dia tuh rewel dok, jadi nggak saya langsung bawa ke rumah sakit. Nah terus pas hari Senin sama Selasanya kan sibuk dok, jadi baru sempat hari ini dok. Kasihan dok, gini yang depan tuh udah nggak ada. Oh iya, tanggal ini. Iya. Ibu, kalau boleh tahu saya tanya sedikit ya? Iya boleh dok, buat atas nama Aulia dok. Ini anaknya apa dok? Iya dok, anaknya dok. Oh, anaknya.
boleh minta nomor telepon Ibu? Oh ya boleh dok, 085 696 737 25. Ini anak keberapa Ibu? Anak kedua dok. Dulu waktu lahiran normal atau sesar? Iya alhamdulillah normal. Ini anaknya waktu imunisasi sama vaksin lengkap nggak? Iya alhamdulillah lancar kok dok. Kalau Ibu perhatiin karena biasanya suka ada kebiasaan-kebiasaan buruk nggak? Kayak gimana? Contohnya kayak misalnya waktu kecil atau sampai sekarang suka isi-isi dulu jari. Oh kalau ini seperti jari sih enggak dok. Kalau tidur dia suka bunyi-bunyi gak giginya? Enggak sih dok. Enggak, Sejauh ya. ini belum. Bernafasnya biasa, Ibu tahu nggak? Tiana kadang bernafas lewat mulut gitu. Kayak biasa aja sih dok lewat hidung bernafasnya. Ya, Kalau cuma- kebiasaan buruk yang lain ada nggak? Misalnya kayak suka jilat-jilat bibir, gigit bibir. Oh enggak dok, cuman kebiasaan begini tuh sering makan coklat dok sampai 5 sampai 6 kali satu hari. Gak boleh makan yang manis dan lengket, gak betul banyak. Iya cuma. Terus kalau Ibu punya riwayat penyakit keturunan nggak? Dari misalnya dari ibunya, dari kakeknya? Kayak gimana dok penyakitnya? Contohnya kayak diabetes, gula darah tinggi. Oh enggak sih dok, sejauh ini alhamdulillah sehat-sehat aja. Kalau Tiaranya ada riwayat. Oh enggak ada dok, enggak ada. Kalau alergi Ibu ada riwayat alergi? Alergi obat? Obat sama makanan. Oh enggak ada dok. Kalau Tiana ada? Siana cuma alergi telur aja dok, dia nggak bisa makan telur. Oh ini. Kalau dia telur tuh dia suka gatel-gatel dok. Kalau ini berapa Tiana rajin sikat gigi nggak setiap hari? Rajin nggak? Berapa kali coba sehari? 1 hari 2 kali, Kapan itu? pagi dan malam. Iya, dok. Sudah pintar, sudah rajin ya. Dia kalau sikat gigi dok nomor 1 dok paling rajin. Malahan dia yang sering ingetin ayahnya juga kalau mau sikat gigi sebelum tidur ya kan dia dok? Terus ini kalau ceritanya kemarin tuh waktu jatuh ya Bu ya. Dia jatuhnya dari mana? Dia jatuhnya kan main ayunan dok. Terus aku nggak lihat, terus dia langsung jatuh ke depan. Terus habis itu kenapa bisa giginya tanggal? Kurang tahu juga sih dok, soalnya pas aku lihat udah nggak ada, udah nggak tahu kemana. Oh giginya yang hilang. Itu nggak dicari di tempat situ giginya. Udah nggak sempet dok. Udah nggak kepikiran lagi mau cari. Soalnya dia udah rela udah nangis berdarah gitu. Tapi waktu habis jatuh itu kondisi mulutnya gimana? Ada yang merobek kah atau bengkak? Kalau pas lihat sih yang robek karena nggak ada dok, cuman bengkak aja sih dok bagian depan sini yang bagian bibir atasnya. Tapi Ya. sekarang udah lumayan kempes dok. Ya Ibu, ini untuk informasi aja Bu ya. Lain kali kalau misalnya ada kejadian anak Ibu yang lain itu giginya misalnya tanggal, kalau saat jatuh itu bisa diambil aja Ibu, terus langsung datang ke rumah sakit terdekat. Supaya jelas nanti apakah penanganannya seperti apa, apakah masih bisa nanti giginya dipasangkan kembali atau bagaimana. Setelah dilakukan pemeriksaan subjektif atau anamnesis, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan objektif yang terdiri dari pemeriksaan intraoral dan pemeriksaan ekstraoral. Dan juga dilanjutkan pemeriksaan penunjang berupa fotoradiografi. Nah, biasanya pada kasus spesimen tenar ini kita menggunakan fotoradiografi panoramik. Baik, pertama-tama kita lakukan pemeriksaan intraoral. Sebelum dilakukan pemeriksaan, operator harus sudah mencuci tangan atau hand rub dan hand wash. Lalu memakai APD berupa gaun, masker, dan juga handscoon. Setelah APD terpasang dengan baik, kita bisa memasangkan celemek kepada pasien. Permisi ya, dokter pasang dulu celemeknya ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ekstraoral terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan ekstraoral ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kita pemeriksaan asimetris wajah, memeriksa profil wajah, memeriksa TMJ, dan juga memeriksa kelenjar getah bening. Nah, untuk pemeriksaan profil wajah, kita lihat apakah profil pasien itu cukup, cembung, ataupun lurus. Untuk asimetri wajah, kita bisa lihat dan bandingkan antara sebelah kanan dan kiri pasien apakah terdapat kelainan atau asimetri. Apabila terdapat kelainan, kita bisa tanyakan apakah itu kelainan genetik ataupun patologis yang baru muncul dari pasien. Untuk kasus ini, pasien tidak mengalami kelainan apapun.
anterior. Lalu instruksikan pasien untuk pemeriksaan yang kedua, selanjutnya itu pemeriksaan Ibu. Jadi tadi sudah saya periksa gigi atasnya Kiano itu tanggal ya. Nah, terus ini kan yang tanggalnya itu gigi susu. Sebetulnya gigi sulung masih ada gigi sulungnya. Cuma tumbuhnya itu umur 7 sampai 8 tahun. Oh iya dok. Sekarang Kiano masih 5 tahun dok. Jadi masih ada 2 sampai 3 tahun lagi. 2 sampai 3 tahun lagi kemungkinan. Nah, jadi karena masih lama tumbuhnya ya Bu ya. Jadi ruangan yang kosong akibat gigi Kiano yang tanggal itu harus dijaga tetap begitu ruangannya. Karena kalau tidak dijaga tetap begitu, gigi di sampingnya itu bisa bergeser dan ruangannya menyempit. Nanti gigi sulungnya Kiano nggak bisa tumbuhnya jadi tidak teratur atau bertumpuk. Atau bisa juga nanti gigi bawahnya nggak ada temennya, dia bakal naik Atas gitu ya, Dok? naik. Jadi Gitu. gimana dok? Jadi solusinya untuk menjaga ruangannya tetap cukup sampai gigi sulungnya tumbuh, di kedokteran gigi ada perawatan namanya space maintainer. Dia semacam alat yang digunakan untuk menjaga ruangan bekas gigi yang hilang sebelum waktunya agar gigi sulungnya yang tumbuh mendapatkan ruangan yang cukup. Nah, Ibu bersedia anaknya nanti Kiano dipasangin space maintainer? Itu nggak ganggu kan dok? Maksudnya? Enggak, dia kalau sudah giginya sudah tumbuh dia dilepas. Itu Oh. hanya untuk menjaga ruangan saja. Oh iya dok. Supaya giginya Kiano rapi, apalagi kan gigi depan Iya ya. dok. Gigi Apalagi depan gagal dok anakku. Terus Iya. aja lihat giginya Gigi dok. depan itu sangat berpengaruh ya sama penampilan. Iya dok. Nah, jadi di sini saya buatkan rujukan untuk foto panoramik ya. Jadi fungsinya foto panoramik ini supaya Ibu bisa lihat, nanti saya juga bisa lihat keseluruhan giginya Kiano. Karena ini kan ada gigi sulungnya yang akan tumbuh, jadi kita bisa perhitungkan dan kita bisa lihat keadaannya seperti apa kalau lewat panoramik ya. Diagnosa pada kasus yaitu fraktur klasifikasi Ellis kelas 5 atau dalam beberapa referensi menyebutnya gigi avulsi. Definisi dari fraktur yaitu salah satu trauma gigi yang dihasilkan dari gaya mekanis yang menyebabkan luka pada gigi. Ada beberapa jenis klasifikasi fraktur, namun yang sering digunakan yaitu klasifikasi fraktur menurut Ellis. Pada tahun 1970, Ellis menyusun klasifikasi trauma gigi anterior berdasarkan banyaknya struktur gigi yang terlibat. Untuk kelas 1 yaitu fraktur mahkota sederhana yang hanya melibatkan jaringan email. Untuk kelas 2, fraktur mahkota yang lebih luas yang telah melibatkan jaringan dentin tetapi belum melibatkan pulpa. Untuk kelas 3, fraktur mahkota gigi yang melibatkan jaringan dentin dan menyebabkan terbukanya pulpa. Kelas 4, trauma pada gigi yang menyebabkan gigi menjadi non-vital dengan atau tanpa kehilangan struktur mahkota. Kelas 5, trauma pada gigi yang menyebabkan kehilangan gigi atau avulsi. Kelas 6, fraktur akar dengan atau tanpa kehilangan struktur mahkota. Kelas 7, perubahan posisi atau displacement gigi. Kelas 8, kerusakan gigi akibat trauma atau benturan pada daerah yang menyebabkan fraktur mahkota yang besar tetapi gigi tetap pada tempatnya dan akar tidak mengalami perubahan. Kelas 9, kerusakan pada gigi sulung akibat trauma pada gigi depan. Untuk surat rujukannya, ini saya buatkan ya, nanti Ibu bisa bawa ke bagian registrasi atau ke bagian langsung saja ke bagian radiologi. Oh iya dok. Nanti ini surat kalau hasil foto panoramiknya dibawa lagi minggu depan ya. Oh iya. Nah, ini karena Kiano tadi baru 3 hari kan, dia Iya. lukanya jadi belum sembuh maksimal, makanya saya minta Ibu datang seminggu kemudian sambil lihat bawa hasil hasil fotonya. fotonya, ya, supaya nanti kita rencanakan perawatannya dengan baik-baik. Tadi kan saya pasti rencanakan secara kasar bahwa ini bisa indikasi untuk penggunaan space maintainer, tapi nanti dalam kunjungan selanjutnya kita bisa tentukan perawatan yang pastinya ya. Oh iya. Baik, itu saja Ibu ya. Oh iya. Oke, makasih. Tetap banyak sikat gigi ya Kiano ya. Makasih dok. Ya, Thank you, dok. Kasih dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dok. Ada dok ini hasil dok. Dok ini saya sudah dari foto dok begitu hasilnya dok. Oh, iya. Itu gimana ya dok jadinya? Ya, ini namanya foto panoramik ya Bu ya. Jadi dalam foto panoramik ini dia menampilkan seluruh keadaan gigi yang ada pada rahang. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi bekas giginya Kiano tanggal keluar di sini ada ruangan kosong dan untuk gigi penggantinya itu masih jauh di atasnya.
kita lihat juga gigi penggantinya itu akarnya belum terbentuk sempurna. Jadi memang masih butuh sekitar 2-3 tahun lagi untuk gigi barunya Kiano bakalan keluar. Jadi memang ini sudah indikasi untuk perawatan space maintainer. Nah, jadi saya lanjutkan ke perawatan space maintainer saja, Ibu. Iya, boleh dok. Untuk prosedur pembuatan space maintainer, kita pertama melakukan dulu pencetakan, pembuatan model kerja, setelah itu kita pembuatan space maintainer, lalu try-in dari insersi, setelah itu kita kontrol. Nah, untuk proses tahap yang pertama kita lakukan pencetakan terlebih dahulu. Operator sebelumnya sudah melakukan hand wash atau hand rub, lalu memakai APD yang lengkap berupa gaun, masker, dan handscoon. Kita diperiksa dulu ya. Kemudian siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat-alat yang akan digunakan yaitu oral diagnostic set, tray sekat, nair beacon, sendok cetak sediaan atau stock tray, rubber bowl, spatel, dan sendok takar juga gelas ukur. Untuk bahan yang akan digunakan yaitu alginat atau hidrokoloid irreversible dan air. Untuk prosedur pencetakan, sebelum kita mencetak rahang pasien, pertama kita pilih dulu sendok cetak yang seperti sesuai dengan pasien. Lalu kita lakukan try-in sendok cetak. Sendok cetak yang baik yaitu sendok cetak yang mencakup seluruh gigi sampai ke posterior dan juga memberikan ruang yang cukup untuk bahan cetak. Selanjutnya kita try-in-kan kepada pasien, kita mulai dari rahang bawah dulu. Saat mengecek sendok cetak, kita bisa menggunakan bantuan mirror untuk melihat apakah sendok cetak sudah sesuai dengan rahang pasien. Jika sudah rahang bawah, dilanjutkan ke rahang atas. Setelah itu kita lakukan prosedur pencetakan. Nah, untuk pencetakan kita menggunakan bahan hidrokoloid irreversible atau alginat dengan perbandingan biasanya 1 powder dengan 1 air. Biasanya kita menggunakan sendok takar dan gelas ukur. Untuk pencetakan rahang bawah, biasanya kita menggunakan 1,5 sendok, dan untuk pencetakan rahang atas kita menggunakan takaran 2 sendok. Kita langsung saja ke proses pencetakan, yaitu mencampurkan powder dengan air ke dalam rubber bowl dan spatel. Lalu kita aduk sampai homogen. Untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada pada alginat, kita bisa ratakan ke tepi-tepi rubber bowl. Setelah itu kita ambil menggunakan semen spatel, kita tempatkan pada sendok cetak. Lalu kita cetakkan pada pasien. Kiano, kalau misalnya dokter kasih masuk sendok cetaknya, Kiano lidahnya ke langit-langit ya, nempel ya. Terus bernapasnya lewat hidung ya, boleh. Saat melakukan proses pencetakan, usahakan 2 jari ini mempisah si sendok cetak. Dan untuk mengecek apakah alginat sudah setting atau belum, kita bisa lihat dari alginat sisa pencetakan. Setelah alginat setting, kita keluarkan, lalu kita evaluasi hasil cetakan apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya kita lanjutkan prosedurnya ke rahang atas. Seperti biasa, kita takar dulu powder dan air alginat, lalu kita aduk di rubber bowl hingga homogen. Lalu kita ambil menggunakan semen spatel, kita tempatkan di sendok cetak, lalu kita insersikan ke pasien. Nah, untuk menginsersikan sendok cetak, sebaiknya kita lakukan dari satu sisi terlebih dahulu untuk menghindari mulut pasien terbuka terlalu lebar sehingga pasien merasa tidak nyaman. Nah, Kiano, nanti dokter mau kasih masuk sendok cetak lagi di atasnya ya. Kalau misalnya Kiano rasa agak kurang enak, bisa nunduk-nunduk dikit ya. Nah, permisi. Nah, setelah itu kita biarkan alginat sampai setting. Setelah setting kita lepas, lalu kita evaluasi lagi hasil cetakannya. Apabila sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ke pengecoran untuk menghasilkan model tadi. Nah, sudah ya proses pencetakannya. Sudah ya dok? Iya, Ibu. Jadi nanti ini hasil cetakannya sebagai acuan untuk saya bikin alatnya tadi, ya. Nanti
depan alatnya bisa saya cobakan ke piano ya. Oh, jadi minggu depan alatnya sudah jadi ya dok? Ya, minggu depan sudah jadi ya. Oke. Ya, terima kasih ya piano ya. Terima kasih ya, Dok. Ya. Ya. Selanjutnya dilakukan analisis ruang. Karena pada skenario pasien masih berusia 5 tahun, sebetulnya tidak diperlukan analisis ruang. Tetapi saya akan mensimulasikan apabila pada skenario pasien berada pada periode gigi bercampur, yaitu usia 6-12 tahun, menggunakan analisis ruang metode Moyers. Langkah pertama yaitu menghitung lebar mesiodistal 4 gigi insisifus permanen rahang bawah, gigi 31, 41, 32, dan 42. Apabila telah diukur maka dijumlahkan. Di sini didapatkan nilai jumlah 22 mm yang nantinya akan dijadikan nilai acuan untuk melihat tabel Moyers. Pada tabel Moyers didapatkan nilai pada rahang atas kanan dan kiri, rahang bawah kanan dan kiri dengan probabilitas 75%. Selanjutnya kita jumlahkan dan didapatkan selisih pada masing-masing regio. Dengan kesimpulan, rahang atas mengalami kelebihan ruang sebesar 0,5 mm pada regio kanan dan 1,1 mm pada regio kiri. Untuk rahang bawah, kelebihan ruang sebesar 1 mm pada regio kanan dan 1,1 mm pada regio kiri. Untuk rentang pembuatan SM, yaitu dengan kriteria 1-4 mm. Jadi pada kasus ini, pasien diindikasikan pemakaian space maintainer. Langkah yang kedua yaitu menghitung besar available space dan requirement space pada rahang atas dan rahang bawah regio kanan dan kiri. Untuk available space yaitu jarak dari distal I2 ke mesial M1 permanen. Kita ukur pada rahang atas kanan, rahang atas kiri, rahang bawah kanan, dan rahang bawah kiri. Selanjutnya, kita melihat pada tabel Moyers prediksi ukuran gigi 3, 4, 5 pada tabel Moyers atau yang disebut requirement space. Tabel Moyers yang digunakan acuan yaitu dengan probabilitas 75%. Macam-macam space maintainer lepasan atau removable space maintainer menurut Baur tahun 1954 terbagi menjadi beberapa kelas. Di kelas yang pertama yaitu unilateral maxillary posterior, kelas kedua unilateral mandibulary posterior, kelas 3 bilateral maxillary posterior, kelas 4 bilateral mandibulary posterior, kelas 5 bilateral maxillary anterior posterior, kelas 6 bilateral mandibular anterior posterior, dan kelas 7 kehilangan satu atau lebih gigi gerigi anterior. Kelas 8 semua gigi sulung telah hilang. Pada kasus di skenario tergolong kepada kelas 8, yaitu kehilangan satu atau lebih gigi anterior. Pada skenario ini tergolong pada kelas 7, yaitu kehilangan satu atau lebih gigi anterior. Desain space maintainer pada kasus ini menggunakan removable space maintainer, yaitu dengan plat akrilik dan cengkram Adams pada gigi molar, juga cengkram half Jackson pada gigi insisifus lateral. Lalu terdapat gigi artifisial untuk menggantikan gigi insisifus sentral anterior kanan dan kiri dengan diameter kelamer 0,6 mm. Alasan pemilihan desain space maintainer removable yaitu dapat mengembalikan fungsi fonetik dan estetik karena terdapat gigi artifisial. Yang kedua yaitu mudah dibersihkan karena bisa dilepas pasang. Yang ketiga cenderung tidak mengakibatkan tipping dan rotasi gigi penyangga. Yang keempat tidak membutuhkan preparasi pada gigi penyangga. Yang kelima waktu kunjungan menjadi lebih singkat. Yang keenam kesehatan gingiva terjaga karena tidak membutuhkan band. Jika orang tua pasien telah setuju dibuatkan space maintainer, maka orang tua pasien diharuskan menandatangani inform consent. Instruksi yang harus diberikan kepada pasien saat insersi. Yang pertama yaitu instruksi cara memasang dan melepas space maintainer, juga cara menjaga oral hygiene. Lalu kontrol berjadwal untuk memastikan kawat tidak mengganggu dan tidak melukai jaringan lunak. Lalu kontrol berjadwal untuk memastikan erupsi gigi permanen.
Lalu saat dilepas, spesimen tenar bisa dicuci di bawah air mengalir atau direndam pada air matang dengan suhu netral. Lalu hubungi dokter apabila ada keluhan. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya, No. Duduk Kino. Jadi dok, Ya, jadi Gimana, Dok? saat ini kita akan melakukan try-in dan insersi. Yang pertama, operator harus memakai APD, gaun, masker, juga handscoon. Lalu memakaikan pasien siapa? Isi ya, Nah ibu, jadi ini alat spesimen terannya Kiano sudah jadi. Iya. Ya, jadi dia bentuknya lepas pasang. Jadi ini kalau misalnya Kiano mau tidur, nah ini bagusnya dilepas, besoknya dipasang lagi bisa, ya. Ini saya cobakan dulu ya. Kiano buka mulutnya ya, jangan digigit ya, jangan digigit kalau dokter belum instruksiin. Ya, coba gigit. Ya, ada yang mengganjal, ada yang sakit? Nggak ada ya. Jadi ini Bu, ini ruangan ini di sini fungsinya untuk menjaga ruangan ya. Nah, jadi itu cara lepas pasangnya gimana dok? ya, ini saya ajarin dulu ya. Ini Kiano pegang cerminnya. Ya, jadi Kiano bisa lihat ya. Gimana Saya pilih. Kok yang lepas pasangnya kan? Nggak tahu. Saya kok dia bikin juga lihat, saya juga lihat. Ini Kiano semua bisa lihat aja ya. Ini ibu yang saya ajarin ya. Nah ibu, jadi ini di bagian belakangnya itu kita kasih turunin dulu. Kalau sudah bunyi klik, nah itu sudah bisa dikasih keluar. Untuk pemasangannya juga sama, masukin dulu terus kita klik di bagian belakang. Nanti juga bagian depan itu akan mengikuti masuk ya. Oke dok. Ya. Selanjutnya ini ibu nanti kalau misalnya ibu punya Kiano ada keluhan, misalnya sakit atau misalnya ada yang pajang atau misalnya platnya sudah tidak nyaman, itu ibu bisa hubungi saya ya, kontak saya. Terus ini nanti karena ada alat di dalam mulutnya Kiano, jadi pembersihannya itu harus lebih sering, harus lebih diperhatikan juga sama ibu ya. Jadi tetap alatnya juga harus disikat setiap hari, seperti giginya juga disikat setiap hari ya Bu ya. Bisa kontrol 1 minggu kemudian ya, Oh, iya, sama 6 bulan kemudian juga. Jadi ini langsung dipakai ya dok? Iya, langsung dipakai minggu depan balik lagi saya cek, terus 6 bulan lagi saya cek. Nah, kalau misalnya ada keluhan atau misalnya giginya sudah mulai tumbuh, ibu bisa kembali lagi aja kontrol ya. Oke dok. Ini akan mau jelasin ya gimana caranya menyikat gigi yang baik dan benar. Kiano tolong perhatiin ya. Selama ini Kiana sikat gigi sehari berapa kali? 2 kali. Benar. Kapan aja itu? Pagi dan malam. Iya, pagi habis sarapan dan malam sebelum tidur. Ini kakak ajarin ya cara menyikat gigi yang baik dan benar. Lihat ya, jadi yang pertama bagian gigi depan itu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Bagian samping bulat, 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 bulat. Sampingnya juga bulat, 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 bulat ya, di bulat-bulat. Nah terus di sini dari depan ke belakang maju mundur ya, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah buat gigi depan sama gigi belakang yang bagian dalam dijungkit-jungkit. Jungkit, 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 jungkit. Nah, sekarang coba, Kiano, hafal nggak? Coba ya. Pertama bagian depan. Kami bilang, apa itu gerakannya? Hah? Naik, turun. Pinter. Kalau samping? Iya, putar, 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 putar. Ya, kalau dalam? Ya, gimana? Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kalau gigi depan?
Yang dalam jungkit, 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 jungkit ya. Jangan lupa disikat juga lidahnya ya. Kalau habis sikat gigi ya, bentar disikat lidahnya. Nah terus Kiano, kalau misalnya pakai pasta gigi sebanyak apa biasanya? Segimana? Kalau pakai odol pasta gigi? Penuh semua. Nggak usah banyak-banyak. Sebetulnya cukup sebiji jagung aja. Jadi dikit aja ya. Lain kali kalau sikat gigi dikit aja ya. Pasta giginya seapa tadi? Sebiji jagung. Kiano suka makan yang manis-manis nggak? Nggak terlalu, pinter berarti ya. Kalau makan buah sama sayuran suka nggak? Suka, iya. Jadi kalau misalnya Kiano kali-kali makan yang manis-manis, kayak misalnya makan coklat, makan permen ya. Jadi Kiano kalau suka makan yang manis-manis, kayak makan coklat, makan permen, makan yupi, itu kali-kali boleh ya. Tapi kalau sudah makan itu berkumur-kumur air putih ya, supaya makanannya nggak melengket di gigi. Kalau makanannya melengket di gigi, nanti di sana banyak kuman-kuman yang bisa bikin gigi Kiano lubang sama sakit ya. Terus harus makan banyak buah dan sayuran. Kiano suka buah apa? Buah apa? Kalau sayur apa? Kangkung. Ya pinter ya. Harus tetap rajin makan buah dan sayur. Sama jangan terlalu banyak makan yang manis-manis. Giginya udah bagus. Terus Kiano rajin makan sayur, rajin makan buah. Terus jarang makan yang manis-manis, harus dipertahanin ya. Pada saat kontrol, hal-hal yang harus diperiksa yaitu kenyamanan pasien dalam memakai space maintainer, lalu kita cek keutuhan piranti dan juga cengkram, lalu cek stabilitas dan retensi, lalu cek oklusi pasien apakah terganggu atau tidak, lalu cek jaringan lunak sekitar, lalu cek juga kondisi jaringan periodontal dan kondisi gigi pengganti yang akan erupsi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bagus sih dok, alatnya apa? Ini jadwalnya kontrol ya, memang Iya, sudah Dok. 1 minggu ya? Iya. Bagus Gimana sih, Ibu? Dok. Nggak ada sih keluhannya. Iya. Kiano gimana? Enak jadi pakai? Iya. Jadi Ibu, ini saya lihat dulu ya. Coba lihat ya. Saya periksa dulu. Bersih gitu dok, tahu caranya? Iya, ini Kiano sudah bagus ya. Sikat giginya tetap harus lebih ditingkatin ya kebersihan mulutnya. Jadi kalau habis makan yang manis-manis, itu kumur-kumur. Kalau misalnya mau tidur itu jangan pernah skip sikat gigi malam ya. Iya dok. Bisa lihat lagi. Ini bagus ya dan tidak ada keluhan. Terus kalau misalnya Ibu merasa misalnya Kiano ada keluhan, Ibu kayaknya udah sempit nih alatnya, atau misalnya ada yang tajam nih, atau misalnya alatnya patah atau gimana ya, Ibu bisa langsung hubungi saya saja ya, atau datang ke sini ya. Oke dok. Ada lagi keluhannya Bu? Nggak ada sih dok. Ya, baik. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Ya, makasih, semoga Dok. 6 bulan lagi ya. 6 bulan lagi ya dok. Iya. Oke, makasih Terima dok. kasih. Baiklah, sekian video prosedur pembuatan space maintainer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.